Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan memberikan 3 kunci ketika orang ini bisa menghipnotis orang lain. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Mas Nuk dari Pondok Hipnotis Indonesia. Buat teman-teman, terima kasih yang sudah menyempatkan diri bergabung dan sudah subscribe di channel saya ini, karena memang subscribe itu gratis, dan insya Allah nanti akan banyak sekali saya akan mengupload video-video yang tentunya bisa bermanfaat buat Anda para subscriber saya. Di kesempatan kali ini, di video kali ini saya akan memberikan 3 kunci ketika orang ini bisa menghipnotis orang lain. Kuncinya apa saja? Setelah ini kita bahas ya satu persatu. Kunci ini sering digunakan banyak orang ketika sudah memahami apa sih tentang hipnotis. Jadi hipnotis itu adalah mempengaruhi alam bawah sadar orang lain dengan melakukan proses induksi. Induksi itu adalah kita membypass pikiran alam bawah sadar orang. Itu namanya induksi, teman-teman. Ada banyak teknik ya cara induksi. Misalkan kalau di TV itu yang lazim itu adalah dengan berjabat tangan, dengan api ya, tisu yang dibakar kemudian keluar nyala api, itu namanya induksi. Atau kalau zaman dulu dengan pendulum, itu namanya juga induksi. Atau juga dengan telapak tangan didekatkan di muka kemudian merapat. Itu adalah beberapa teknik induksi. Tetapi sebenarnya kuncinya bukan di tekniknya ya. Ketika Anda yang sekarang ingin mahir dalam bidang hipnotis, kuncinya tentu bukan di induksi. Induksi ini akan berjalan ketika Anda paham apa itu hipnotis. Di awal tadi saya menyebutkan ada 3 kunci. Kunci yang pertama adalah melihat ya. Kunci yang kedua adalah mendengar. Kunci ketiga adalah membayangkan. Ingat 3 kunci tadi: melihat, mendengar, membayangkan. Ketika subjek atau suyat yang akan kita lakukan proses induksi untuk kita hipnotis, paling gampang mereka ini harus melihat kita ya. Itu syaratnya. Kemudian syarat kedua adalah mereka bisa mendengar ucapan kita. Dan yang ketiga, mereka bisa membayangkan apa yang kita ucapkan, atau mereka pandai berimajinasi. Itu yang saya maksud, ada 3 kunci tadi. Jadi ketika kita sedang melakukan direct atau mengarahkan suyet untuk dilakukan proses induksi, dengan suyet atau subjek itu melihat kita, maka ketika kita sedang melakukan proses dengan berkata-kata ya, atau ngomong ke orang tersebut, omongan kita ini akan didengarkan dia. Didengarkan, bukan hanya mendengar, tapi didengarkan. Bedanya apa? Mendengar dan didengarkan. Kalau didengarkan berarti dia benar-benar fokus dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita sampaikan. Itu namanya didengarkan. Namun kalau hanya mendengar ya sekilas gitu. Misalkan apa? Mendengar, ketika saya membuat video ini, sayup-sayup di belakang atau di sekitar saya ini ada suara burung. Banyak sekali nih di pohon-pohon ini. Nah, saya mendengar tetapi tidak sengaja mendengarkan. Sengaja mendengarkan artinya ketika fokus berarti saya mendengarkan. Atau ada suara motor lewat, itu adalah mendengar tapi tidak sengaja mendengarkan. Itu ya, bedanya itu. Kemudian yang ketiga adalah pandai membayangkan atau berimajinasi. Karena memang untuk bisa sukses kita menghipnotis orang ini harus bisa membawa seseorang ini ke alam bawah sadar. Nah, karena memang di alam bawah sadar ini adalah sifatnya di sana tentang imajinasi. Kalau di pikiran sadar adalah logika. Jadi dengan teknik-teknik yang sudah kita kuasai tadi, kita membawa suyet atau subjek
untuk menurunkan logikanya dan menaikkan imajinasinya. Kalau imajinasi sudah naik, nah itu sangat mudah. Tentunya ada beberapa step yang harus dilakukan. Misalkan apa? Bagi Anda yang pemula, Anda bisa melakukan yang namanya tes sugestibilitas, yaitu melakukan tes terhadap calon atau subjek yang akan dihipnotis. Apakah subjek tersebut termasuk golongan imajinasinya tinggi atau imajinasinya rendah? Jika tinggi, maka akan mudah sekali dilakukan proses hipnosis atau hipnotis, ya. Jika rendah, nah itu agak beberapa waktu butuhnya. Kalau orang sudah mahir ya bisa menaikkan dari rendah menjadi tinggi dengan cepat. Ada teknik-teknik khusus, misalkan dengan teknik indirect suggestion, ya, atau terselubung begitu ya, dengan bercakap-cakap saja tanpa sadar orang yang kita ajak ngobrol atau kita ngajak omong, kita giring, kita naikkan ke alam bawah sadarnya, kita naikkan imajinasinya, kita turunkan logikanya, gitu teman-teman. Itu adalah 3 kunci yang wajib dan memang harus diketahui ketika Anda ini belajar tentang hipnotis. Tanpa ketiganya Anda akan kesulitan. Walaupun di pengalaman saya pernah menghipnotis orang yang tunanetra, artinya di penglihatan ini, di visualnya dia tidak bisa, tetapi orang tersebut bisa mendengar dan mengerti ucapan saya, maka dia bisa membayangkan dan saya juga bisa menghipnotis dengan mudah gitu. Kita bicara yang normal saja, orang-orang yang kategori normal, ya, yang secara fisiknya normal gitu. Kemudian saya sarankan ketika Anda ingin memulai hipnotis, pilihlah subjek yang usianya jauh di bawah Anda, karena secara otoritas orang yang usia di bawah Anda ini akan respect kepada Anda, dan dampaknya ketika dia respect kepada Anda, dia lebih banyak mendengarkan apa yang Anda ucapkan. Dan tentunya nanti dengan teknik tadi kita bisa menggiring untuk menaikkan imajinasinya supaya dia bisa membayangkan apa yang kita ucapkan, gitu teman-teman. Semoga video singkat ini bisa memberikan wawasan kepada Anda, dan jika Anda ingin bisa mahir hipnotis, hipnoterapi, gendam, telepati, mantis, dan lain-lain, silahkan nanti info pelatihan saya berikan di kolom video dan kolom deskripsi. Saya berikan nomor WA, silahkan dikontak. Tolong nanti diperkenalkan nama, alamat, begitu, usia. Jadi biar saya tahu, dan saya akan menanggapi orang-orang yang memang serius. Dan memang materi tersebut adalah materi premium, artinya materi kelas berbayar. Bagi Anda yang masih anak-anak, saya katakan anak itu masih muda sekali, di bawah 20 tahun, tidak usah menghubungi saya karena memang akan saya abaikan, begitu ya. Pasti saya blok gitu nomornya. Kalau sudah ke anak-anak kecil, anak-anak remaja yang menghubungi saya, otomatis saya blokir nomornya, otomatis, ya. Gitu teman-teman. Semoga membantu. Sampai bertemu di video berikutnya. Salam dari saya. Tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa tersenyum. Terima kasih. See you, dadah. Bye bye.